Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Amsayna wa amsil mulku lillah. Alhamdulillah la syarika lana ilaha illa wa ilayhi al-masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat, dan hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur di semua karunia yang diberikan. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tersanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini jemaah sekalian, kita mantapkan niat kita bahwa kita hadir pada malam hari ini ke musalla Ni'mah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu. Kita mantapkan dengan bersama-sama kita membaca dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kehadiran kita di tempat ini setiap detiknya sebagai amal saleh yang diterima di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Haji dan Umrah. Poin yang sudah disampaikan kemarin yaitu di halaman 248 tentang syarat-syarat wajib haji. Syarat-syarat wajib haji. Jadi kapan haji itu menjadi wajib? Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada diri seseorang sehingga haji itu menjadi wajib dilaksanakan oleh dia. Yang kemarin sempat kita sebutkan, syarat pertamanya harus Islam. Dan yang kedua adalah berakal. Ya. Maka tidak wajib bagi orang gila dan orang bodoh. Ya. Orang yang IQ-nya sangat rendah sehingga dia tidak bisa memahami banyak hal. Kemudian yang ketiga adalah syarat baligh. Kemarin kita sudah jelaskan syarat baligh. Sehingga dia tidak wajib bagi anak-anak yang masih belum baligh. Ya. Kemarin kita juga sebutkan di antara tanda-tanda baligh. Ya. Dan ini penting jemaah sekalian rahmatullah. Baligh itu menunjukkan kalau seseorang secara akal dan secara fisik itu sudah punya kemampuan untuk mendapatkan beban taklif. Dan seseorang atau anak-anak kalau dia sudah sampai pada usia baligh, kalau tidak ada tanda-tanda misalnya ya, kalau tidak ada tanda-tanda, kalau ada tanda misalnya dia mimpi basah misalnya, atau mungkin dia tidak mimpi basah tetapi ada bulu di area terlindung yang sudah tumbuh, itu tanda bahwa dia sudah baligh, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Atau mungkin kalau misalnya ini khusus untuk perempuan, ya haid, ya haid. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, jumhur ulama mengatakan kalau orang sudah berumur 15 tahun, berarti sudah. Nah, kita perlu tahu ini karena kita mungkin punya anak-anak jemaah sekalian. Nomor satu, untuk menjadikan anak-anak itu bisa terpantau oleh kita dan bisa kita mengarahkan mereka. Ketika masih belum baligh, mungkin kewajiban masih belum menjadi beban dia. Salat 5 waktu, puasa, termasuk juga haji belum merupakan kewajiban dia. Tapi kita perlu untuk anak-anak kalian umurnya sampai pada 7 tahun, perintahkan mereka sholat. Perintahkan. Kemudian kalau sudah sampai umur 10 tahun, kemudian masih belum sholat, Nabi pukul mereka. Kalau sudah 10 walaupun pukulnya ini bukan pukul untuk menyakiti atau mengadab dia, ya, mencederai dia, tapi ini untuk kesian sama mereka. Nomor satu, kita punya tanggung jawab di hadapan Allah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Kita diperintahkan
untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari dan anak-anak kalau mereka sudah balik lalu mereka meninggalkan kewajiban, kalau mereka itu masih berada dalam tarbiyah kita, pemeliharaan kita, pemantauan kita, dan kita tahu mereka tidak sholat, kita yang kena juga. Jadi kesian sama kita ya, dan kesian juga sama dia. Kalau dia tidak melaksanakan, dan orang yang sudah balik dia mas sekalian, nanti dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan. Kalau tidak diarahkan dari sejak kecil sebelum balik, dikhawatirkan nanti kalau sudah balik atau sudah tua jadi lebih susah. Baik teman sekalian, sekarang kita akan masuk ke syarat wajib haji yang keempat. Silakan mungkin dibaca. Syarat wajib yang keempat, puasa. Dalam kurung tidak wajib haji atas orang yang tidak mampu. Terus Pengertian mampu itu ada dua macam. Yang pertama, mampu mengerjakan haji dengan sendirinya dengan beberapa syarat sebagai berikut. Ada syarat-syarat tertentu. Jadi yang pertama, jadi syarat yang keempat itu puasa. Puasa, jadi harus jelas ini suaranya ya. Bisa puasa artinya puasa mampu ya. Jadi tidak wajib bagi yang tidak mampu. Karena memang Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ada kata-kata man istata'a. Allah wajibkan haji kepada manusia, tapi tidak semua manusia. Man istata'a, yang mempunyai kemampuan. Jadi istita'ah itu artinya kemampuan. Sebenarnya ada keterangan di beberapa hadis apa yang dimaksud dengan istita'ah itu. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yujibul hajja?" Apa yang menjadikan orang itu wajib untuk melaksanakan haji? Qala, Nabi menjawab, az-zadu war-rahilatu. Orang harus punya bekal dan punya kendaraan, maka wajib haji. Maka ini yang dimaksud dengan kemampuan itu, istita'ah itu. Baik, jemaah sekalian. Kemudian ada penjelasan di sini. Pengertian mampu itu ada dua macam. Yang pertama, mampu mengerjakan haji dengan sendirinya. ini mampu mengerjakan haji dengan sendirinya. Artinya dia sendiri yang melaksanakan. Nanti yang kedua ada di halaman berikutnya. Yang kedua, apa? Puasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh orang yang bersangkutan. Jadi yang pertama, puasa dilakukan oleh diri sendiri, ya, karena mungkin didukung oleh fisik, ya, kondisi tidak sakit misalnya. Yang kedua, puasa mampu tapi dilakukan oleh orang lain, ya, karena kondisi sakit sehingga dia diwakilkan. Sekarang kita beritahu dulu yang pertama, puasa mengerjakan atau mampu mengerjakan haji dengan sendirinya dengan beberapa syarat berikut. Oke, yang pertama, mampu mengerjakan haji dengan sendirinya dengan beberapa syarat sebagai berikut. A. Mempunyai bekal yang cukup untuk pergi ke Mekah
dan kembalinya. Jadi mempunyai bekal yang cukup untuk berangkat dan balik. Jangan sampai berangkat dong terus siang kali mas sekalian. Ya. Jadi harus BP. Ya. Oke, itu. Jadi jangan hanya sekedar sekali jalan ya, harus 2 kali jalan, harus bolak balik. Oke, yang pertama. Yang kedua, B. Ada kendaraan yang pantas dengan keadaannya, baik kepunyaan sendiri ataupun dengan jalan menyewa. Oke, ya, ada kendaraannya. Jadi punya bekal itu mah duit ya mas sekalian ya. Nah, bekal itu duit. Para ulama mengatakan gini, istitoah itu bisa terlaksana atau dianggap seseorang itu punya istitoah kalau dia itu memiliki dana yang bisa digunakan untuk berangkat haji atau umroh bolak-balik PP. Jadi misalnya kalau zaman sekarang misalnya biaya kendaraan di sana ya, sekarang sudah ada panitianya, kita langsung mendaftar ke Jepang. Kalau zaman dulu orang kan berangkat sendiri, sekarang kita tinggal mendaftar. Berarti berapa biayanya yang ditentukan oleh pemerintah, misalnya kita harus ikuti itu. Kalau punya berarti kita sudah dianggap mampu. Tapi tidak cukup itu saja, dia harus juga mampu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan juga oleh panitia. Misalnya ya sekarang jadi wajib harus punya paspor, harus punya ya itu harus dan itu ada biayanya semua. Ya, paspornya ada, nanti syutingnya apa, dan biasanya sudah dimasukkan dalam paket itu. Kemudian ini yang penting, dana yang sudah siap digunakan untuk berangkat haji itu tidak cukup hanya untuk perjalanan pulang pergi dan selama di sana, enggak. Harus kata para ulama zaidan andainihi, dia harus punya, jadi hartanya itu melebihi dari hutang yang menjadi tanggungannya. Artinya gini, kalau misalnya saat mau berangkat dia punya tanggungan hutang yang sudah jatuh tempo, ya, yang sudah jatuh tempo misalnya, dan tidak boleh untuk ditunda lagi. Dananya hanya cukup untuk membayar hutang. Kalau dia bayar hutang, nggak ada biaya untuk berangkat haji. Kata para ulama, bayar hutang. Jadi harus lebih dari itu. Ya. Jadi kalau sudah dia bayar hutang, bahkan bukan hanya dana yang untuk haji itu kelebihan dari bayar hutang, tapi juga harus kelebihan dari nafkah orang-orang yang menjadi kewajiban dia. Nah, kalau dia punya, misalnya punya keluarga yang dia tanggung, mungkin kalau yang berangkat suami, dia punya istri yang ditinggalkan misalnya, atau mungkin yang berangkat suami istri, tapi dia punya orang tua yang sudah tua yang menjadi tanggungan dia. Ini harus dipenuhi dulu. Berapa hari ini berangkat hajinya? 40 hari. Jadi kebutuhan dia selama 40 hari itu dipenuhi juga. Jadi jangan sampai berangkat haji, masya Allah mau perlu di belakang ada makan dia maksudnya, ya kan? Ya. Nah, kenapa hutang harus didahulukan? Karena hutang, memberi nafkah ini adalah hak yang ada hubungannya dengan manusia. Ini hak, ya. Dan hak yang berhubungan dengan manusia itu biasanya beda dengan hak yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apapun yang berhubungan dengan manusia dasarnya adalah al-musyahah, biasanya saling nuntut. Ya. Orang pinginnya ya dibayar, enak aja dia berangkat haji utang nggak dibayar gitu kan, ya bayar. Ya. Kalau hutangnya itu sudah jatuh tempo, ya. Tapi tidak semua hutang itu bisa menahan seseorang atau menahan seseorang untuk pergi haji. Ada misalnya hutang yang modelnya dia mas sekalian cicilan, gitu. Model cicilan kan hutang juga. Ya. Kalau dia punya dana, dia berangkat haji, kemudian dana untuk cicilan itu ada, ketika nanti mau berangkat atau ketika nanti pulang nggak jadi masalah, dia berangkat. Tapi kalau gara-gara berangkat akhirnya dia tidak membayar cicilan itu, maka yang didahulukan yang hutang, ya, yang hutang. Nah, ini beberapa keterangan yang disebutkan oleh para ulama, ya. Dan ini berdasarkan keterangan yang ada di dalam hadis dan nas-nas yang lain. Oke, itu. Nah, dan dua-duanya tadi masalah bekal, kemudian masalah kendaraan, baik itu beli sendiri ataupun nyewa. Kayak kita pakai pesawat kan berarti nyewa, ya. Tapi dua-duanya berarti butuh apa? Butuh duit, teman. Butuh duit. Nah, karena itulah masyarakat muslimin rahimahullah, seorang mukmin itu diperintahkan untuk bekerja. Nah, Allah katakan di dalam Al-Quran, "Fantashiru fil ardi", bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtahu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka rajin bekerja, banting tulang-tulang dibanting-banting untuk mencari karunia Allah, itu bukan sesuatu yang tercela, malah itu bagus. Karena rata-rata orang itu bisa mendapatkan sesuatu ya karena dia bekerja. Memang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi secara umum, orang-orang yang pergi haji, pergi umroh, rata-rata duitnya itu hasil kerja atau hasil dikasih? Rata-rata hasil kerja. Ada nggak yang dikasih? Ya ada. Namanya haji kosasi. Haji ongkos dapat dikasih. Ya. Ada haji abidin. Haji biaya dinas gitu. Ya tak ada. Tapi nggak semua orang. Rata-rata itu hasil kerja. Makanya seorang mukmin itu harus, Allah katakan, "Fantashiru fil ardi wabtahu min fadlih", cari karunia Allah Subhanahu wa taala yang halal. Sebab kalau dia cari yang haram nggak akan diterima. Ya, Allah katakan di dalam Nabi katakan dalam hadis, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban". Allah itu baik, dia tidak akan menerima kecuali yang baik. Orang yang haji atau umrah dengan menggunakan harta yang haram, orang haji umrah dia akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ada riwayat yang dhaif yang mengatakan gitu, kalau ada orang yang datang haji atau umrah dengan harta yang halal, lalu dia menyebutkan labbaik Allahumma labbaik, ada malaikat yang nyaut labbaik wa sa'daik, ya. Kemudian dia akan dijawab labbaiknya itu dijawab, kemudian kamu sekarang disambut di sini karena bekalmu halal, ya. Kemudian kendaraan halal dan hajimu akan diterima menjadi makbul.
Tapi kalau dia datang dengan hasil dari harta yang tidak halal, ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dijawab juga. Tapi jawabannya la labbaik wala sa'daik, tidak ada lebih-lebih itu. Ya. Kenapa? Karena zaduka haram. Ya. Bekalmu didapatkan dari yang haram. Walaupun jumhur, jadi ulama mengatakan, gimana kalau ada orang yang sudah kadung dia berangkat haji atau umrah dari harta yang diharamkan? Apakah gugur kewajiban dia? Apakah bisa dianggap sah? Jumhur mengatakan ya bisa sah, tapi tetap tidak dapat pahalanya, tidak diterima ya sebagai amalan yang berpahala. Mungkin dia tidak wajib lagi, tapi dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan apa, karena Allah layak bagi kewajiban. Allah tidak akan menerima kecuali dari apa? Orang misalnya ada orang korupsi 1 juta dia mas sekalian. Terus korupsi 1 juta, dia pikir dia ikut pengajian. Katanya kalau orang satu kebajikan itu nanti akan dilipat gandakan 10. Kan memang begitu keterangannya. Dia pikir korupsi 1 juta, dia infak 100.000 ya mas sekalian. 100.000 kan dapat 10, 1 juta, impasnya mana aja deh mas. Dia nggak begitu. Itu dilipat gandakan 10 kalau diterima. Iya. Sementara Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Makanya menjadi perlu rajin, ya. Dan orang yang rajin bekerja mencari karunia Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak tercela di dalam Islam. Selama ketika dia bekerja, dia tidak mengorbankan kewajiban dia sebagai hamba Allah. Yang dicari karunia Allah, yang ditinggalkan sholat, perintahnya Allah juga jelas ya. Akhirnya dia tidak sholat, dia tidak puasa, mencari karunia Allah. Nggak banyak dikasih sama Allah nanti. Ya. Nggak ada berkahnya. Jadi selama dia tidak meninggalkan, tidak mengorbankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti pulang dia, capek dia, berangkat pagi pulang pagi, jadi asal kewajiban tetap dilaksanakan. Kewajiban telah dilaksanakan, dan itu bukan merupakan aib, bukan merupakan celah. Ya. Kenapa? Karena memang seorang Muslim itu, jemaah sekalian, seorang Muslim itu isyarat-isyaratnya di dalam nas, ya, hadir atau di dalam Al-Quran, dia harus kaya, dituntut untuk menjadi kaya, atau diharapkanlah menjadi orang kaya. Kenapa? Oh, diharapkan jadi orang kaya. Kenapa ya? Kenapa? Oke. Rukun Islam berapa? Iya, bisa pergi haji. Rukun Islam apa? Rukun Islam itu syahadat, ya. sholat, puasa, zakat, pergi haji. Zakat itu siapa yang melaksanakan? Orang miskin, orang kaya. Berarti secara tidak langsung kita ini dituntut supaya kita bekerja menjadi orang kaya dan bisa membayar zakat. Dan akhirnya kita bisa pergi haji karena semua membutuhkan dana. Nah, jadi dua-duanya dari
pembahasan tentang kemampuan itu mampu mencukupi bekal perjalanan, berangkat pulang pergi, dan kendaraan itu semuanya butuh uang. Ini butuh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Syarat kendaraan yang pantas tuh. Syarat ini bagi orang yang jauh tempatnya dari Mekah adalah 2 marhalah, ya, 80. Jadi syarat ini berlaku buat orang yang jauh, termasuk kita nih. Ini persyaratan harus ini bisa nyewa, bisa punya kendaraan sendiri dan pesawat sendiri, ya, punya pesawat sendiri, ya. Tapi susah aja mas, harus jadi ketua banggar dulu. Kalau bisa begini punya pesawat, atau nyewa lah, gitu. Tapi orang yang jarak tempatnya dari Mekah kurang dari itu dan bisa dijangkau dengan berjalan kaki, maka ia wajib mengerjakan haji walaupun harus jalan kaki. Jadi syarat kendaraan itu berlaku untuk yang jauh. Kalau yang dekat ya harus jalan, ya jalan. Kalau misalnya 2 marhalah, 80 kilo itu jalan, ya. Artinya itu bukan alasan. Kalau butuh berjalan sehari 2 hari jalan. Bandung ya gitu. Iya. Oke, Jalan. Jadi orang yang jarak tempatnya dari Mekah kurang dari itu, kurang dari 80 kilo itu, sedangkan ia kuat berjalan, maka ia wajib mengerjakan haji. Jalan. Ya. Kemudian adanya kendaraan tidak menjadi syarat baginya. Mau ada mau enggak, ya ada ya bagus. Jadi nyata ya, bisa lebih cepat perjalanannya. Ya. Keterangannya ada di dalam surat Al-Imran ayat 9. Kemudian bekal dan kendaraan itu sudah lebih dari hutang dan bekal orang yang dalam tanggungannya sewaktu pergi sampai dia kembali. Ini yang kita sebutkan tadi. Ya. Bukan korbanin hutang orang, bukan korbanin makan istri dan anak-anak, begitu kan? Ini, Ma, aku mau berangkat haji. Terus kita makan apa? Nanti Allah yang urus. Tidak ada apa Nanti Allah yang urus. Sampai dia kembali. Nah, termasuk di antara mampu melakukan perjalanan kalau perjalanannya aman. Kalau perjalanannya aman. Jadi artinya di masa itu biasanya orang yang perlu di jalan tersebut selamat sentosa, ini bahasa dulu. Artinya aman di perjalanannya aman. Tetapi kalau lebih banyak celaka atau sama banyaknya antara celaka dan selamat, maka tidak wajib. Jadi di jalan banyak begalnya, gitu. Banyak begalnya, sehingga yang selamat dari jamaah haji mau berangkat dari 100 orang cuma 20 orang misalnya, atau misalnya cuma 50 orang, menjadi nggak wajib karena kondisinya tidak aman. Bahkan haram pergi kalau lebih banyak yang celaka daripada yang selamat. Nah, itulah kenapa jemaah sekalian, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberlakukan apa yang namanya bulan-bulan haram, di mana bulan-bulan haram itu ada hubungannya dengan pemberian fasilitas keamanan kepada kaum muslimin untuk melakukan perjalanan ke haji. Oke, dan Allah katakan dalam Al-Quran tentang bulan haram, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian pada 4 bulan itu. Tak boleh melakukan kezaliman. Dosanya berlipat. Dan orang-orang
jahiliyah, orang jahiliyah. Mereka kan suka perang di antara mereka. Tapi kalau sudah masuk bulan haram, perang semua ya. Jadi yang jadi begal berhenti, yang kerampok berhenti. Jadi tanah Arab itu menjadi aman semua. Bahkan kalau ada orang ketemu dengan pembunuh orang tuanya, tapi ketemunya di bulan haram, dia tidak akan apa-apa. Dari saking menghormati bulan haram. Bulan haram itu kan 4 bulan yang ada 3 bulan berurutan. Bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan sendirian bulan Rajab. Oke, yang berurutan itu jelas berhubungan dengan haji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Haji itu di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah, di tengah. Lah, tahu jangan sekalian, orang Arab paling jauh zaman itu untuk pergi melakukan perjalanan ke Mekah itu butuh waktu 1 bulan. Butuh waktu 1 bulan. Berarti bulan Dzulqa'dah mereka berangkat. Dan itu aman tidak? Nanti bulan Dzulhijjah nyampe di Mekah. 1 bulan mereka di Mekah. Setelah itu mereka pulang di bulan Muharram. Sehingga tidak ada alasan saat itu orang tidak pergi haji karena tidak aman. Nah itulah hubungan. Kenapa Allah berlakukan itu? Jadi untuk tidak memberikan alasan orang gak pergi haji karena alasan keamanan gak terjamin. Jadi ya sudah, kalau Allah wajibkan berarti keamanannya harus dijamin, gitu. Kayak kita di Indonesia belajar 6 tahun wajib. Sekarang berapa tahun? 12 tahun. Sekarang 12 9 tahun. SMA SD, SMP, SMA SMP. Kalau 9 jadi gitu. Itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah pemerintah harus menjadikan pendidikan di 6 tahun itu misalnya di SD harus gratis, sehingga orang tidak punya alasan. Kalau SMP wajib, ya berarti SMP harus gratis sepertinya. Gitu. Kalau SMA wajib belajar, SLTA misalnya gratis. Jangan kasih alasan orang untuk tidak sekolah gara-gara ditarik bayaran. Itu baru. Ya kayak di sini Allah wajibkan haji, kemudian supaya tidak ada alasan urusan keamanan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dia jemaah sekalian. Dan keterangannya nanti ada beberapa keterangan yang lain. Syarat wajib haji bagi perempuan yang ada yang mau berangkat, ada persyaratan tambahan, dan itu termasuk bahagian dianggap bagian dari kemampuan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Ya. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita. Amin. Alhamdulillah Allah mudahkan kita semua untuk bisa datang ke Baitullah, baik untuk haji ataupun untuk kita cukupkan sampai di sini. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.